berharap Anda tidak entry itu lebih menyakitkan daripada berharap ada entry. Oke, jadi Mas Angga, ini sebenarnya kan tentang kita memilih zone dengan probabilitas yang tinggi gitu. Nah, kelanjutannya itu adalah mengelola resikonya, Mas, gitu. Jadi banyak orang yang udah paham dengan teknikalnya, tapi nggak tahu tentang pengelolaan resiko yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Jadi ujuk-ujuk malahan udah dapetin setup, malahan menggunakan lot yang gebuk-gebukan lot kayak gitu, Mas. Oke. So, kita bahas tentang mengelola resiko ya, teman-teman. Jadi sebenarnya salah satu hal ya. Salah satu hal yang saya suka dari trading adalah kita bisa membatasi resiko kita. Nah, ini salah satu hal yang mungkin kita bisa dapatkan di trading yang susah didapatkan di bisnis lain, yaitu kita bisa membatasi resiko yang terjadi. Betul. Jadi kita bisa batasi tuh, di transaksi ini saya mau risking sekian, di transaksi lain saya mau risking sekian gitu misalnya. Nah, di industri lain, di profesi lain itu agak susah untuk membatasi resiko. Misalnya bisnis-bisnis lain, ada beberapa bisnis yang bisa dibatasi resiko, tapi kita nggak bisa batasin sepresisi kalau kita batasin resikonya dalam trading. Gitu ya. Nah, problemnya adalah banyak orang mereka terekspos dengan cara-cara trading yang salah. Ini yang terjadi ya. Banyak orang terekspos dengan cara-cara trading yang salah ya. Banyak orang terekspos dengan cara-cara trading yang salah. Nah, apa sih cara trading yang salah? Yang terjadi di luar sana adalah pertama, banyak orang mereka trading tanpa batasan stop loss ya. Banyak orang trading tanpa stop loss. Makanya kalau trading kita perlu 3 hal ya. Yang pertama adalah SET ya. Kita singkat namanya SET dulu. Ini materinya FFP kayaknya. Di FFP dibahas ini enggak ya? SET ya. S-nya itu stop, entry, target. Bahkan dalam aturan trading kita ya, stop itu duluan. Stop itu lebih dulu dari entry. Stop itu lebih dulu dari entry. Nah, itulah alasan kenapa kita hanya trading pakai UFO. Kenapa kita trading pakai area UFO? Karena resikonya jelas. Iya. Problemnya banyak orang di luar sana, mereka punya banyak role trading. Kalau teman-teman ikutan grup Facebook atau apa orang kan bisa memprediksi, menurut saya euro bakalan naik sampai sekian, GBP bakalan naik sampai sekian, euro bakalan naik sampai sekian, GBP bakalan naik sampai sekian. Dan seterusnya. Menurut saya gold bakal ke sini, ini bakal ke situ, bakal ke sini. Ya, untuk ngomong kayak gitu sih nggak susah. Gitu. BTC bakal ke sana, Ethereum bakal ke sana. Banyak orang ngomong gitu dan bener kan tuh kan bener gitu. Iya. Euro ke sana tuh kan bener, gold naik gitu. Nah, benernya nggak penting karena pada akhirnya ada 3 hal yang perlu kita tanyain. Yang pertama, anggaplah euro bakal naik, euro USD bakal naik. Nah, bakal naik ini yang pertama kita mau tahu di mana kita entry gitu ya. Di mana kita pasang SL dengan resiko minimal. Kita salah kan gitu ya. Itu di mana TP-nya jika ternyata benar market bergerak sesuai dengan analisa kita. Jadi 3 hal ini. Jadi kita perlu tahu di mana kita entry, di mana SL-nya, di mana resikonya, jika kita salah, di mana TP-nya, jika kita benar. Nah, untuk mengelola resiko itu ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, salah satu cara mengelola resiko adalah dengan pakai stop loss. Nah, tapi itulah kenapa kemarin kalau teman-teman lihat banyak orang mereka tahu di mana harus buy, tapi banyak orang nggak tahu di mana SL-nya. Nah, ini problem yang sangat banyak terjadi sama orang. Banyak orang itu mereka punya jurus lah. Mereka tahu lah kapan waktunya buy. Misalnya breakout trading, segala macam kayak misalnya. Nah, problemnya SL-nya di mana? Salah satu cara yang cukup umum dibahas, itu dulu saya bahas juga 2 tahun lalu itu. Terinspirasi dari postingan Kokris waktu itu di grup, kalau nggak salah, di Republik Indonesia. Ketika ada gap gitu ya, orang cenderung buy the gap. Jadi misalnya harga kayak gini. Misalnya harga gini. Terus tiba-tiba dia gap down ke sini. Nah, ketika gap kayak gini, ketika gap ke sini misalnya,
banyak orang gitu ya, dari dulu, ini bukan sekarang aja, ini terjadi dari dulu, banyak orang yang bilang oke, kalau gap saya akan buy sekarang di sini. Saya akan buy di sini. Sekali lagi teman-teman, tidak salah buy di sini ya. Ini bukan strategi yang konyol. Sekali lagi saya nggak ngomongin strateginya. Boleh nggak buy di sini ketika gap? Boleh, karena kebanyakan gap akan cenderung nutup kan gitu. Kebanyakan gap akan cenderung nutup. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah dalam kondisi kalau saya buy di sini, kalau ternyata nggak nutup atau kalau ternyata nutupnya lama, di mana SL-nya? Nah, itu doang yang perlu dipikirkan sebenarnya. Oke, kalau saya buy di sini, SL-nya di mana? Nah, itu hal yang teman-teman perlu pikirkan. Nah, ini kan harga gap ke sini ya, gap ke sini. Harga gap ke sini. Ketika gap kayak gini, teman-teman, ingat, goals kita adalah boleh nggak saya langsung sell di sini? Boleh. Kalau teman-teman punya data backtest dan data statistik yang mengatakan secara statistik itu pasti nutup, which is most likely benar ya, banyak kasus nutup. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah kalau seandainya dia nggak nutup, which is sering terjadi juga, risknya di mana gitu? Risknya di mana? Ini kebetulan langsung nutup kan gitu. Kebetulan langsung nutup. Nah, banyak orang mereka nggak pikirin risknya sehingga waktu harga naik keseret ngalami margin call. Ada banyak kasus gapnya nggak nutup. Kalau teman-teman lihat di video YouTube saya itu saya bahas tuh. Nah, itu yang banyak orang suka lupa. Jadi sekali lagi ini bukan salah cara tradingnya. Banyak orang suka lupa atau mereka nggak tahu ketika salah, which is itu pasti terjadi, namanya analisa. Ada hari di mana kita benar, ada hari di mana kita salah. Nah, ketika salah, risknya di mana? Risknya di mana? Risknya di mana? Nah, makanya kalau teman-teman lihat, kalau pendekatan saya terhadap gap tadi, kayak tadi ini kasus ini, kalau ada gap kayak gini, misalnya kasus kayak gini, kalau pendekatan yang kita lakukan kan simpel. Oke, ini adalah rally base gap up. Berarti ini adalah area UFO. Rally base rally. Rally base rally. Maka kita bisa fungsikan ini sebagai area UFO. Rally base rally. Maka plan kita adalah pasang buy limit di sini gitu ya. Kita punya stop loss 5 pip di bawah area, berarti 9618, mungkin kita akan pasang stop loss di 9612 lah, kita kasih 6 pip ya. 98,12 gitu ya, atau 13. Oke. Apa stop loss di situ? Goalsnya apa? Goalsnya kita punya resiko yang terukur di awal. Ingat, 3 hal yang paling penting dalam trading itu namanya SET. SET. Jadi sebelum teman-teman mikirin, oke, saya mau entry apa, saya mau buy atau sell, pastikan kalau saya salah, sell-nya di mana. Boleh nggak kita sell di sini? Boleh, tapi teman-teman pasti tahu, oke, SL saya di mana, reward-nya di mana, reward-nya masuk akal enggak kan gitu. Karena kan enggak ada hari di mana kita benar, ada hari di mana kita salah, which is pasti terjadi hari di mana kita salah. Nah, ketika kita salah, jangan sampai satu kesalahan itu bikin kita mengalami margin call. Jangan sampai satu kesalahan itu bikin market menghukum kita. Berharap Anda tidak entry itu lebih menyakitkan daripada berharap ada entry. Kalau coba kemarin entry, sekarang udah TP ya, paling profit 1-3% kan gitu ya. Betul. Coba kemarin entry, masih mendingan daripada coba kemarin nggak entry. Kita nggak perlu floating minus berkepanjangan. So, buat saya kita akan tunggu sampai kapan? Sampai harga masuk, ya udah kita buy di sini. Baru kita buy di situ. Risk reward-nya berapa? 1/3 misalnya, atau 1/2. Ini 1/3 nih. Ya udah. Yes. Kita dapat nih di sini 1/3, selesai. Nah, itu yang paling penting. Ketika kita mau masuk, pastikan S-nya dulu, stop-nya di mana. Jadi itu step pertama mengelola risiko. Jadi step pertama mengelola risiko adalah sebelum teman-teman masuk ke market, teman-teman perlu tahu di mana kita keluar kalau kita salah. Strategi trading apapun, teman-teman. Teman-teman mau trading breakout, teman-teman mau trading apapun, sah-sah aja. Kalau salah, salahnya di mana kan gitu. Betul. Kalau salah resikonya di mana? Dan idealnya nggak harus ya. Idealnya resiko kita itu lebih kecil daripada reward yang kita dapatkan. Ada yang ngomong 1/3, 1/2, 1/1. Bebas, yang penting resiko kita idealnya lebih kecil daripada
reward yang kita dapatkan. Nah, jadi itu cara saya memandang strategi trading.